Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen punya tombol reset buat pikiran pas lagi stres-stresnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar 4 aturan dari filosofi kuno yang fungsinya persis kayak gitu. Semacam sistem operasi baru buat ketenangan di dunia yang serba riuh ini. Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan ngerasa hidup tuh dikendaliin sama drama dan kekhawatiran. Stres kerjaan, cemas soal masa depan, atau frustrasi sama hal-hal sepele. Rasanya tuh kayak kita cuma numpang doang di roller coaster emosi kita sendiri, bukan kita yang nyetir. Tapi gimana kalau solusinya itu bukan ngubah dunia di luar sana, tapi nggak upgrade sistem operasi yang ada di kepala kita? Itulah janji dari stoicisme. Ini bukan cuma teori kuno loh, tapi ini tuh toolkit praktis buat ngadepin kekacauan hidup modern. Oke, kita masuk ke aturan pertama, dan ini adalah fondasinya. Kuncinya cuma satu, fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Ini kedengarannya simple ya, tapi percayalah, ini yang benar-benar misahin antara orang yang tenang sama yang gampang cemas. Nama kerennya itu dikotomi kendali. Coba deh bayangin, hidup kita itu punya 2 lingkaran. Lingkaran dalam isinya semua hal yang 100% bisa kita kontrol. Terus ada lingkaran luar, ya isinya sisanya. Nah, para filsuf stoik bilang, ketenangan sejati itu cuma bisa didapat kalau kita curahin semua energi kita ke lingkaran yang di dalam itu. Dan bedanya tuh jelas banget kan? Kita sering banget buang-buang energi buat mikirin hal-hal di kolom kiri ini. Apa kata orang, macet di jalan, hasil akhirnya gimana. Padahal kekuatan kita yang sebenarnya itu cuma ada di kolom kanan. Gimana kita merespons, gimana persiapan kita, dan seberapa besar usaha yang kita keluarin. Contoh paling gampang deh, kejebak macet pas mau ke meeting penting. Reaksi pertama kita biasanya apa? Marah-marah, klakson-klakson, ngerusak mood sendiri, ya kan? Padahal semua itu gak akan bikin mobil di depan maju seinci pun. Nah, reaksi seorang stoik beda. Dia terima situasinya. Oke, macet. Ya udah, tarik nafas, putar podcast yang bermanfaat. Macetnya sih sama, tapi pengalaman batinnya, wah, beda banget. Di sini, kita ngambil alih lagi kendali. Manfaatnya jelas banget. Kita berhenti buang-buang energi mental buat hal-hal yang nggak mungkin kita ubah. Nah, energi yang selamat itu bisa kita pakai buat fokus ke hal-hal yang produktif, yang beneran bisa kita lakuin. Hasilnya, kita jadi jauh lebih efektif dan yang pasti lebih tenang. Oke, jadi kita udah tahu nih, fokus kita harus kemana. Sekarang, aturan kedua ngajarin kita gimana cara mandangnya. Ini semua tentang kekuatan persepsi kita. Ada filsuf stoik, namanya Epictetus, dia bilang gini, bukan kejadian yang mengganggu manusia, tapi penilaian mereka tentangnya. Dalam banget ya. Artinya, kejadian itu sendiri sebetulnya netral. Yang bikin kejadian itu jadi baik atau buruk, ya pikiran kita sendiri. Coba bayangin skenario ini. Kamu baru aja dapat kritik pedes dari atasan di kantor. Reaksi pertama pasti ngerasa down, ngerasa gagal kan? Nah, di sini ada persimpangan jalan di kepala kita. Persepsi A yang negatif, wah, gue gagal nih, karir gue tamat. Ini jalan penderitaan pastinya. Tapi ada persepsi B, persepsi ala stoik, oke, kritiknya emang nyakitin. Tapi apa ya yang bisa gue pelajarin dari sini? Gimana caranya ini bisa bikin gue jadi lebih baik? Kejadiannya sama persis, tapi hasil akhirnya buat mental kita jauh banget bedanya. Manfaat terbesarnya? Ini soal empowerment. Kita pindah dari posisi jadi korban keadaan menjadi arsitek dari pengalaman kita sendiri. Kita yang nulis ceritanya, bukan dunia luar. Nah, aturan ketiga ini mungkin kedengarannya paling aneh, paling radikal. Hambatan adalah jalan. Maksudnya apa? Ini tentang mengubah total cara kita ngelihat kesulitan. Orang stoik punya istilah keren, amor fati, artinya mencintai takdir. Tapi ini bukan sekedar pasrah nerima nasib loh ya. Ini keyakinan kalau setiap rintangan, setiap masalah itu bukan buat ngehalangin kita, tapi justru jadi bahan bakar. Anggap aja setiap masalah itu kayak gym buat ngelatih kesabaran kita, keberanian kita, atau kreativitas kita. Gimana caranya? Simple kok. Pertama, hadapi rintangannya, jangan lari. Kedua, cari celah peluang di dalamnya. Tanya ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari sini? Dan ketiga, pakai rintangan itu sebagai latihan buat jadi lebih kuat, lebih bijak, atau lebih sabar. Kalau kita mikirnya gini, kita tuh nggak akan pernah benar-benar stuck. Tiap kali hidup ngelempar batu ke arah kita nggak lihat itu sebagai tembok, tapi sebagai batu bata buat ngebangun sesuatu yang baru. Manfaatnya? Kita jadi tangguh banget. Tiap masalah berubah jadi proyek pengembangan diri. Dan akhirnya, aturan keempat.
aturan yang ngasih makna dan urgensi ketiga aturan sebelumnya. Hiduplah sepenuhnya hari ini. Ada konsep stoik yang namanya memento mori. Ingat kalau kamu bakal mati. Ini bukan buat jadi galau atau murung ya. Justru sebaliknya. Ini buat ngebangunin kita. Sadar kalau waktu kita terbatas, itu maksa kita buat ngehargain tiap momen. Coba deh pikir, kalau hari ini adalah hari terakhir kamu, apa yang bakal kamu lakuin secara beda? Lihat angka ini, 4.160. Apa ini? Kalau kamu beruntung hidup sampai umur 80, inilah jumlah minggu yang kamu punya. Totalnya, cuma segitu. Tiba-tiba, tiap minggu jadi berasa kayak emas batangan yang nggak boleh disia-siain kan? Nah, pertanyaan ini benar-benar maksa kita buat milih prioritas. Dengan waktu yang sesingkat itu, apa kita beneran mau ngabisin waktu buat khawatir sama hal-hal di luar kendali kita? Atau kita mau mendedikasikan energi kita buat hal yang benar-benar penting? Di sini sekarang juga. Jadi inilah dia toolkitnya. 4 aturan yang saling nyambung buat ngebangun mental yang tangguh. 1. Fokus sama yang bisa dikontrol. 2. Pilih persepsi kamu. 3. Lihat hambatan sebagai jalan. Dan 4, hargai waktumu hari ini. Kenapa? Karena waktu itu satu-satunya aset yang gak akan pernah bisa kita beli lagi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba pikirin satu tantangan paling besar dalam hidup kamu sekarang. Dari 4 aturan tadi, aturan mana yang kalau kamu terapin detik ini juga bakal ngasih dampak paling besar? Nah, mulailah dari situ.